Resmi format Liga 2 telah dirilis guys. Jadi format Liga 2 tahun ini hampir sama dengan format Liga 2 tahun lalu. Yang mana tahun lalu memakai sistem grup dulu, sistem pendahuluan. Setelah itu secara main home dan away. Setelah itu baru main babak ke-8 besar. Setelah itu langsung babak final. Dan tahun ini juga sama persis dengan tahun sebelumnya. Ya, hampir sama, hanya beda sedikit. Jadi sebenarnya kita sudah senang ya dengan adanya kabar bahwasanya format Liga 2 itu berbeda dengan musim lalu. Musim lalu itu yang seperti aku bilang tadi, dibagi menjadi 3 tim dan nanti ada babak 8 besar hingga babak final. Untuk tahun ini sempat digaungkan bahwasanya nanti tidak ada babak 8 besar, tidak ada sistem babak 8 besar, tidak ada sistem degradasi playoff. Jadi dia nanti langsung otomatis setiap juara grup langsung jadi promosi ke Liga 1. Kan begitulah niat awalnya. Jadi setiap juara grup di setiap grup akan promosi otomatis ke Liga 1. Dan begitu juga sebaliknya di setiap tiga tim terendah dari setiap grup akan langsung otomatis degradasi. Jadi kompetisi juga tidak panjang, tidak memakan banyak biaya, dan bakal terhindar dari mafia, begitu ceritanya ya kan. Tapi ternyata hendak dikata ya kan, ternyata kembali berubah, yang mana sebelumnya kita berharap juga sama seperti kemarin, yaitu tanpa ada babak 8 besar dan langsung masuk ke babak final gitu kan. Jadi siapa aja yang juara grup langsung otomatis ke Liga 1. Nah, tapi kali ini berada pada posisi di mana kita harus sama formatnya resmi kayak Liga 2 tahun lalu guys. Tahun lalu juga hampir sama seperti ini. Tahun ini juga sama, yang beda hanya timnya yang ngikuti pertandingan ya. Canda-canda. Jadi seperti biasa, tim terdiri dari 27 tim ya, yang terdiri dibagi 3 grup. Grup Barat, grup Tengah, dan grup Timur. Di grup Barat ada 9 tim, grup Tengah ada 9 tim juga, dan grup Barat hanya 8 tim. Seperti itu. Nah, adapun regulasinya adalah sebagai berikut. Pemain yang didaftarkan minimal 18 hingga 35 pemain. Oke. Minimal 5 pemain U21 kelahiran maksimal 1 Januari 2005. Kemudian periode transfer pertama itu 12 Juni 2024 sampai dengan 3 September 2024. Nah, ini sudah memasuki akhir-akhir bulan Juli, bentar lagi mau masuk bulan 8 dan awal bulan 9 itu berakhirlah transfer pemain. Sebagaimana kita ketahui, banyak tim, banyak klub sudah melakukan transfer, bahkan ada yang sudah hampir membentuk timnya. Bahkan juga ada beberapa klub yang sudah lengkap formasi formasi pemain asingnya guys. Jadi kan pemain asing ini diberikan 3 ya. Setiap klub itu dibatasi 3 slot. Dan ada salah satu klub bahkan sudah lengkap pemain asingnya. Salah satunya Persiraja Banda Aceh ya. Itu beliau ini, klubnya ini sangat gercep ya, bisa kita bilang ya. Jadi main cepat aja sehingga persiapan pun jadi lebih cepat gitu. Makanya salut juga nih sama kita sama Persiraja Banda Aceh. Satu lagi kayak PSPS Pekanbaru. Kalau nggak salah itu udah dapat 2 itu ya pemain asingnya. Nggak tahu apakah udah ada terbaru apa belum. Tapi setidaknya pemain-pemain lokalnya sudah hampir lengkap ya PSPS Pekanbaru. Bahkan udah melakukan TC di Jakarta gitu ya. Yang belum ada pergerakan sama sekali kita lihat dari tim Sumatera ini kayak Sriwijaya FC ya. Sriwijaya FC ini masih tertidur, masih menunggu apakah mau jalan apa enggak gini kan. Tapi kalau misalnya dari penunjukan pelatih Javi Sastra, kayaknya seharusnya ya Sriwijaya FC ini bakalan siap untuk mengarungi Liga 2 guys. Oke, selanjutnya transfer periode kedua itu ada tanggal 19 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025. Memang agak cepat untuk periode 2 ini. Kemudian pemain asing maksimal 3 pemain. Jadi maksimal 3 pemain. Jadi seumpama klub itu mau memainkan pemain asingnya cuma 2 juga nggak masalah gitu. Tapi sangat disayangkan ya, bagusnya kalau dari kasih 3 lah gitu ya kan, dimaksimalkan. Kalau tak salah musim lalu itu 2 ya kan. 2 atau 3 musim lalu? 2 kan? Iya 2. Tapi musim ini dinaikkan jadi 3.
Sistem babak pendahuluan adalah home dan away. Jadi yang kayak kemarin, yang jadi satu tim, satu grup itu kan ada, misalnya grup barat ini ada 9, maka nanti akan melakukan pertandingan home away. Jadi 8 kali 2 ya, 8 kali pertandingan home, 8 kali away. Berarti sekitar 16 pertandingan di setiap grup, kecuali grup timur yang mungkin hanya 14 karena hanya 8 tim yang ada di grup timur ya. Selanjutnya nanti sistem babak 8 besar itu sistemnya adalah home dan away, hampir sama kayak musim lalu juga. Sistem 8 besar itu adalah home dan away. Kemudian sistem babak playoff degradasi home dan away juga sama kayak musim lalu, sistem degradasinya juga home dan away. Dan sistem final single match. Ya, sistem finalnya ini single match. Ini yang berbeda ya. Kalau di musim lalu itu finalnya itu pakai home dan away, tapi kali ini finalnya itu single match aja. Jadi nggak perlu home dan away lagi. Jadi sekali main dah langsung gitu ya kan. Tim yang menduduki. Nah, jadi di sini ada yang unik nih. Ada yang beda. Yang mana tim grup barat dan grup tengah itu setiap peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 langsung masuk ke babak 8 besar. Berbeda dengan grup timur. Grup timur tidak dapat kuota 3 guys, tapi mereka hanya dapat 2 kuota. Grup barat itu 3, grup tengah itu dapat 3, dan grup timur itu dapat 2. Kenapa mereka dapat 2? Karena grup timur ini hanya diisi 8 tim. Sedangkan grup barat dan grup tengah itu diisi dengan masing-masing 9 tim. Sehingga jatah kuota dari grup barat dan grup tengah itu terdiri daripada 3 tim. Sedangkan jatah untuk grup timur itu terdiri dari 2 tim. Kemudian untuk tim yang degradasi. Nah ini menarik nih. Playoff degradasi. Bayangkan dari peringkat 4 sampai peringkat 9 di grup barat dan grup timur akan melakukan playoff degradasi. Dan grup timur itu dari peringkat 3 sampai peringkat 8 akan melaksanakan playoff degradasi. Sangat-sangat seru ya. Di sini hanya 2 pilihan. Kalau nggak mau babak 8 besar, ya langsung masuk playoff degradasi. Jadi sangat deg-degan ya tim-tim klub Liga 2 ini. Karena kalau misalnya mereka nggak serius, ya mereka harus menghadapi playoff degradasi. Jadi nggak ada di fase yang aman nggak ada. Jadi kalau misalnya fase aman, misalnya gini kan, 1, 2, 3 itu langsung 8 besar. 4, 5, 6 mungkin nggak degradasi tapi tetap di Liga 2. Baru 7, 8, 9 itu baru masuk degradasi, langsung degradasi, nggak ada kayak gitu. Jadi semuanya sistem playoff. Jadi ya semua masih punya kesempatan yang sama. Ya baik itu masuk babak 8 besar, begitu juga masuk playoff degradasi. Semuanya serba playoff nih. Jadi pertandingannya jadi lebih banyak guys, seperti itu ya. Kemudian nanti jika sudah masuk babak 8 besar, maka di grup X, maka terbagi menjadi grup 2, grup X, grup Y, dan grup Z. Ya kan? Kalau musim lalu itu kan terbagi 3 ya kan, X, Y, Z. Dan musim lalu juga setiap grup itu ada 4 tim ya. Grup barat dapat 4 tim, grup tengah dapat 4 tim, grup timur dapat 4 tim. Tapi kali ini cukup berbeda. Jadi grup X dan grup Y. Di grup X itu juara grup barat ya dengan runner up grup tengah, dengan runner up grup timur, dan peringkat 3 grup barat. Sedangkan grup Y yang grup kedua ini juara grup tengah dan juara grup timur itu satu grup. Kemudian runner up barat dan peringkat 3 tengah. Dan ini sistemnya sistem home away. Nanti jika final ya juara grup X dengan juara grup Y akan bertemu di final. Dan satu tiket tersisa akan diperbutkan antara runner up grup X dan runner up grup Y. Seperti itu guys. Jadi ini sistem babak 8 besar. Jadi begitu juga dengan babak playoff ya. Nanti terbagi menjadi grup H, I, J, K. Oke, jadi begitulah babak sistem ya, format Liga 2 yang terbaru yang telah dirilis dari PSSI, PT LIB, dan klub Liga 2 sudah sepakat ya tentang sistem ini. Sebelumnya kita sempat senang ya dengan sistem yang kayak main di Liga gitu, peringkat 1 langsung otomatis dan peringkat 3 terakhir langsung degradasi. Tapi kali ini kayaknya pembagian grupnya atau sistem dan format resmi Liga 2 cukup
berbeda dengan yang diinginkan, dan format resminya itu hampir sama kayak musim lalu. Jadi bisa dibilang ya kita disajikan dengan permainan yang pertandingan yang lebih banyak daripada sebelumnya gitu guys. Jadi kita pun lebih antusias untuk menonton ya, karena banyak step-step yang harus dilewati untuk masuk ke Liga 1 guys. Apapun itu tetap kita dukung yang terbaik. Semoga PSMS, karena klub aku PSMS ya, semoga PSMS dapat masuk dalam babak 8 besar seperti musim lalu masuk ke babak 12 besar ya. Tapi setidaknya jangan hanya sekedar lewat lah gitu ya kan, karena kemarin PSMS masuk babak 12 besar kayak udah kehabisan bensin gitu kan, udah masuk babak 12 besar udah letoy, yang penting nggak degradasi gitu ya kan. Maunya kita pasang target PSMS, kalau memang nggak bisa ya, walaupun kita juga udah syukur ya, setidaknya PSMS nggak main di babak playoff, tapi sudah masuk ke 8 besar aja sudah syukur. Melihat persiapan klub sekarang yang juga masih belum mendatangkan pemain asing, kayaknya PSMS juga kayaknya ini ya, lebih realistis aja lah kita selaku fans. Jadi kayak ya udah masuk 8 besar udah cukup lah gitu. Tapi kalau misalnya kemarin PSMS Medan langsung guide pemain asing yang betul-betul apa ya, yang berkaliber macan dan gacor, ya mungkin kita juga berharap banyak PSMS bisa masuk 8 besar dan bisa masuk ke 4 besar seperti itu guys. Jadi bukan 4 besar sih namanya, 4 besar juga lah ya kan, karena juara grup setiap grup jumpa dan runner up akan jumpa juga. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana menurut kalian tentang pembagian apa ya, atau mungkin bisa kita bilang format resmi Liga 2 tahun ini guys. Komen di kolom komentar. Thank you udah nonton.